Halo Sobat SG, hari ini kita akan membahas soal kimia UTBK untuk bab kimia unsur khususnya pada materi radioaktif. Yuk kita baca soalnya. Waktu paruh suatu unsur radioaktif adalah 20 hari. Apabila mula-mula terdapat 80 gram unsur radioaktif, maka setelah disimpan selama 80 hari, unsur radioaktif tersebut akan berkurang sebanyak. Oke, di sini sudah Kakak tuliskan ada apa saja yang diketahui dari soal. Oke, pertama di sini ada T setengahnya atau waktu paruhnya yaitu 20 hari. Kemudian ada masa awalnya atau jumlah awalnya yaitu 80 gram. Lalu di sini ada waktunya, waktu simpannya yaitu 80 hari. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang berkurang atau berapa sih N berkurangnya gitu. Oke, untuk mencari N berkurang, di sini kita akan memakai rumus yaitu N kurang sama dengan N0 dikurangi dengan NT. Oke, N0 itu adalah masa awalnya atau jumlah awalnya. Kemudian NT itu adalah jumlah sisanya atau masa sisanya. Oke, di sini berarti karena N0-nya sudah ada, kita tinggal mencari berapa NT-nya. Oke, untuk mencari NT, di sini kita akan memakai rumus yaitu NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Oke, di sini N0-nya sudah ada, kemudian T-nya sudah ada, dan T setengahnya juga sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan N0-nya yaitu 80 gram, kemudian dikali dengan setengah, pangkat T-nya yaitu 80 hari, dibagi dengan T setengahnya itu 20 hari. Oke, karena ini pangkat berarti yang pangkatnya dulu yang harus diselesaikan. 80 bagi 20 yaitu 4, maka bisa dituliskan di bawahnya di sini 80 dikali setengah pangkat 4. Oke, berarti 80 dikali setengah pangkat 4 yaitu 1/16. Oke, maka didapatkan hasilnya adalah, kita coret hasilnya adalah 5. Nah, berarti ini 5 gram. Oke, kita sudah dapat NT-nya itu 5 gram. Maka kita bisa mencari berapa sih N yang berkurangnya. Kita masukkan N0-nya yaitu 80 gram. Kemudian dikurangi dengan 5 gram. Maka yang berkurang yaitu sebanyak 75 gram. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di soal berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi ke pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang radioaktif. Dalam suatu deret peluruhan mulai dari PU24194 dipancarkan sebanyak 8 partikel alfa dan 5 partikel beta. Inti terakhir yang terbentuk pada deret ini adalah, jadi di sini adalah tentang materinya tentang radioaktif ya. Di radioaktif itu intinya adalah tentang peluruhan, teman-teman. Nah, aku ingatkan kembali untuk pengertiannya peluruhan itu maksudnya apa? Gitu kan. Jadi namanya unsur meluruh itu berarti si unsur tersebut itu atau unsur radioaktif ya, dia itu akan berubah. Gitu. Dia akan berubah menjadi sebuah unsur yang baru, sebuah inti yang baru. Oke, inti yang baru dengan cara apa? Dengan cara bisa menyerap atau memancarkan. Ya, memancarkan partikel radioaktif atau sinar radioaktif. Nah, gitu. Jadi berikutnya itu tentang si partikel radioaktifnya sendiri nih.
partikel radioaktif atau sinar-sinar radioaktif itu ada banyak, teman-teman. Nah, di sini aku juga akan mengingatkan lagi tentang sinar-sinar radioaktif. Kalian perlu ingat-ingat paling tidak 6 ya, 6 sinar radioaktif yang paling sering keluar, yang paling common untuk keluar. Ada alfa, beta, gamma, kemudian ada satu lagi trio proton, neutron, sama elektron. Oke, proton, neutron, kemudian yang bawahnya adalah elektron. Nah, alfa, beta, dan juga gamma. Nah, setelah tahu namanya, kalian juga perlu hafal sama notasinya. Ya, jadi untuk alfa itu notasinya adalah 42, beta itu adalah 0-1, gamma itu 00, proton itu 1, neutron itu 10, elektron itu 0-1. Gitu. Nah, ini yang perlu kalian pegang untuk mengetahui nanti gimana sih cara menyelesaikan reaksi peluruhan. Gitu ya. Nah, setelah itu kalau udah kalian rangkai reaksinya itu bentuknya seperti apa dari cerita tadi, ya kan? Yang dia bilang mulai dari Pu24194 dia akan dipancarkan sebanyak 8 partikel alfa dan juga 5 partikel beta. Kemudian yang ditanya adalah inti terakhir yang terbentuk. Oke, berarti produknya ya, inti barunya itu apa? Gitu. Nah, berarti ngerangkainya adalah Pu24194 itu dia jadi reaktan ya. Kalau dia memancarkan berarti dia akan menghasilkan, gitu kan? Unsur baru atau inti terakhirnya itu X. Yang ini yang akan ditanyakan ya. Kemudian dia memancarkan 8 partikel alfa. Berarti 8 alfa. Alfa tadi notasinya berapa tuh? 42. Ya kan? Ditambahkan dengan 5 partikel beta. 5 beta, betanya 0-1. Nah, kalau udah prinsipnya itu kan kita mau nyari si X-nya ini berapa ya, nomor atom dan nomor masanya. Atasnya berapa, bawahnya berapa. Gitu kan? Tentang si X-nya lah pokoknya. Nah, prinsipnya untuk sebuah reaksi radioaktif itu adalah kanan sama kayak kiri. Gitu, seperti penyetaraan reaksi gitu ya. Jadi yang kanan, jumlah yang kanan itu harus sama dengan jumlah yang kiri. Jumlah yang atas di kanan harus sama kayak jumlah atas di kiri. Jumlah yang bawah di kanan harus sama kayak yang di kiri, gitu. Oke. Nah, jadi kita tulis ulang nih. 241 di atas itu yang sebelah kiri kan. Nah, dia menjadi X ditambah, nah ini 8-nya nanti kalian kali 4 ya. Berarti 32, 8-nya kali 2 jadi 16, itu untuk alfanya ya, jadi kalian kalikan gitu. Nah, 5 kali 0 berarti 0, 5 kali min 1 berarti min 5. Nah, gitu. Nanti yang bawahnya kan berarti 94 gitu ya, itu untuk PU. Nah, PR kita cari yang X-nya, berarti yang atas dulu nih misalkan. Yang atas 241 di kiri gitu kan ya. 241 itu harus sama kayak misalnya kita misalkan dengan A dan B ya untuk X, A ditambah 32 ditambah 0 gitu ya. Nanti begitu juga nanti yang B, nanti kita dapatlah si A nya tuh gimana caranya. A nya itu kita dapat berarti nanti tinggal diubah aja kan, di apa tuh namanya pindah ruas, 241 dikurang 32 jadi dapat 209, itu untuk A-nya. Nah, oke. Sekarang yang B-nya juga sama kayak gitu, teman-teman. Jadi, yang B-nya itu yang kiri kan 94 ya. 94 sama dengan B ditambah 16 ditambah min 5. Itu berarti nanti 94 sama dengan B ditambah 11. Ya kan, kemudian nanti 94 dikurangi 11 itu adalah B-nya, maka nanti B-nya didapatkan 83 ya kan, 83B. Nah, udah komplit, A-nya ada, B-nya ada, maka bisa kita simpulkan nih, unsur baru yang terbentuk, inti barunya adalah X dengan nomor masanya 209, nomor atomnya 83. Tinggal cari deh di opsi, ternyata opsi yang tepat adalah yang
D untuk soal ini. Gitu, gampang kan teman-teman? Sampai sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat!